Hai, bertemu kembali dengan Bubung Indah. Apakah kalian tahu kenapa lampu itu bisa menyala? Ya, lampu bisa menyala karena ada aliran listrik. Jadi, materi kita hari ini yaitu tentang listrik. Nah, ada baiknya kita tahu dulu apa saja besaran listrik. Yang pertama ada tegangan listrik dengan satuan volt, dengan lambang satuan huruf V dan alat ukurnya voltmeter. Yang kedua ada arus listrik dengan satuan ampere dengan lambang satuan huruf A dan alat ukurnya ampermeter. Yang ketiga ada hambatan listrik dengan satuan ohm dengan lambang satuan tapal kuda dan alat ukurnya ohmmeter. Dan yang keempat ada daya listrik dengan satuan watt dengan lambang satuan huruf W. Kemudian ada energi listrik dengan satuan kWh atau kilowatt per hours dan alat ukurnya kWh meter. Selanjutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik adalah susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Alat-alat yang memanfaatkan rangkaian listrik disebut alat elektronik. Sedangkan alat-alat yang menyusun sebuah rangkaian listrik disebut komponen listrik. Komponen listrik sederhana terdiri atas yang pertama, baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber listrik. Yang kedua ada kabel. Kabel berfungsi untuk mengalirkan listrik dari sumber listrik ke alat listrik. Yang ketiga ada saklar. Saklar berfungsi untuk menyambung dan memutuskan aliran listrik. Yang keempat ada lampu beserta fitting lampu yang berfungsi sebagai alat listrik yang menghasilkan cahaya. Jenis rangkaian listrik berdasarkan hubungan antar komponennya dibagi menjadi dua. Yang pertama, rangkaian listrik terbuka, yaitu rangkaian listrik yang semua komponennya belum saling terhubung sehingga alat listrik tidak menyala. Yang kedua, rangkaian listrik tertutup, yaitu rangkaian listrik yang semua komponennya telah saling terhubung sehingga alat listrik menyala. Jenis rangkaian listrik berdasarkan susunan komponennya dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rangkaian listrik seri. Yang kedua, rangkaian listrik paralel. Yang ketiga, rangkaian listrik campuran. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah rangkaian listrik seri. Berikut adalah gambar rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dipasang dengan cara berjajar, berurutan, atau berderet. Yang kedua, membutuhkan sedikit kabel. Yang ketiga, nyala lampu tidak merata, di mana nyala lampu paling terang adalah lampu yang dekat dengan sumber listrik. Kemudian yang keempat, apabila ada satu lampu yang mati, maka semua lampu akan mati. Yang kelima, jika salah satu aliran listrik pada lampu ada yang mati, maka listrik tidak dapat mengalir sama sekali.
Nah, Bu Guru contohkan pada gambar kita beri tanda lampu A dan lampu B. Jika lampu A mati, maka lampu B juga ikut mati. Mengapa demikian? Karena yang pertama adalah lampu dipasang secara berjajar. Kemudian, jika lampu A mati, maka aliran listrik juga tidak mengalir ke lampu B, sehingga lampu B juga ikut mati. Seperti itu. Contoh penerapan rangkaian listrik seri yang pertama pada lampu hias. Lampu hias itu bisa kalian temuin di taman atau di rumah kalian. Misalnya kalian yang sekarang lagi ngetren adalah lampu tumbler. Nah, itu menggunakan rangkaian listrik seri. Yang selanjutnya adalah senter. Senter juga menggunakan rangkaian listrik seri. Selanjutnya, rangkaian listrik paralel. Berikut adalah contoh gambar rangkaian listrik paralel. Adapun ciri rangkaian listrik paralel, yang pertama, dipasang bercabang atau bersusun. Yang kedua, membutuhkan lebih banyak kabel. Yang ketiga, nyala lampu merata. Yang keempat, jika ada satu lampu yang mati, maka lampu yang lain masih dapat menyala. Yang kelima, apabila ada salah satu aliran listrik yang terputus, maka listrik masih dapat mengalir melalui jalur lainnya. Nah, kita kembali ke gambar, kita beri tanda lagi lampu C dan lampu D. Jika lampu D padam atau mati, maka lampu C tetap menyala. Mengapa demikian? Karena lampu C dan lampu D memiliki cabang yang berbeda. Jadi, arus listrik tetap mengalir ke lampu C biarpun lampu D mati. Seperti itu. Contoh penerapan rangkaian listrik paralel antara lain pada lampu lalu lintas dan pada rangkaian listrik yang ada di rumah. Selanjutnya, rangkaian listrik campuran. Berikut gambar rangkaian listrik campuran. Adapun ciri rangkaian listrik campuran, yang pertama, gabungan antara rangkaian seri dan paralel. Memiliki ciri yang sama dengan rangkaian seri dan paralel. Dari gambar bisa kita lihat jika lampu 1 dan lampu 2 tersusun secara paralel, sedangkan lampu 3, 4, dan 5 tersusun secara seri. Sebagai contoh, jika lampu 3 padam, maka lampu 4 dan lampu 5 ikut padam karena tidak memperoleh aliran listrik yang melewati lampu 3. Sedangkan lampu 2 dan lampu 1 tetap menyala karena tetap memperoleh aliran listrik dari cabang yang lainnya. Contoh selanjutnya, jika lampu 2 padam, maka lampu 1, lampu 3, 4, dan 5 tetap menyala karena memperoleh aliran listrik dari cabang yang lainnya. Begitupun jika lampu 1 yang padam, lampu 2, lampu 3, lampu 4, dan lampu 5 tetap menyala karena tetap memperoleh aliran listrik dari cabang yang lainnya. Berikut adalah contoh selanjutnya. Seperti yang kalian lihat, yang berwarna merah adalah rangkaian paralel,
sedangkan yang berwarna biru adalah rangkaian seri. Sekarang kita bermain dengan saklar. Jika saklar 1 padam, saklar 2 dan 3 tetap menyala, otomatis lampu 1 padam, lampu 2, lampu 3, dan lampu 4 tetap menyala karena tetap memperoleh aliran listrik dari cabang yang lainnya. Begitupun jika saklar 2 yang padam, sedangkan saklar 1 dan 3 tetap menyala, otomatis lampu 2 padam, lampu 1, lampu 3, dan lampu 4 tetap menyala. Bagaimana jika saklar 3 yang padam? Saklar 1 dan saklar 2 tetap menyala, maka yang terjadi adalah lampu 3 dan lampu 4 padam, sedangkan lampu 2 dan lampu 1 tetap menyala karena lampu 3 dan lampu 4 tersusun secara seri, jadi keduanya ikut padam. Demikian video pembelajaran yang dapat Bu Gong Indah sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.